Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Saya harapkan anakku semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas mengenai kelompok sosial. Bagaimana? Sudah siap belajar? Oke, baik. Jadi, pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membicarakan mengenai kelompok sosial. Coba perhatikan gambar yang ada. Silakan kalian cerna apa maksudnya gambar ini. Gambar ini mewakili gambar sebuah kelompok sosial di dalam masyarakat. Saya yakin anak-anakku semua pasti memiliki kelompok di dalam kehidupannya. Kelompok ternyata sesuatu yang pasti terjadi dalam masyarakat. Kelompok adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, karena kelompok adalah sebuah perwujudan dari hasrat manusia sebagai makhluk sosial. Maka, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih jauh mengenai kelompok sosial. Adapun pada pembelajaran kelompok sosial ini, kita membahas mengenai KD 3.1, yaitu kita akan memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Indikator 1 menjelaskan hakikat kelompok sosial. Pada indikator 1 ini, kita akan menjelaskan 3 tujuan pembelajaran, yaitu pengertian kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, dan proses terbentuknya kelompok sosial. Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki 2 predikat, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Secara naluri dan hasrat, manusia memang memiliki 2 keinginan, yaitu menyatu dengan manusia lainnya dan menyatu dengan alam. Perwujudan hasrat inilah, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya, terwujud dalam kelompok sosial. Nah, jadi jangan heran kenapa kalian ketika mengunjungi sebuah daerah yang baru, tempat yang baru, hal pertama yang kalian lakukan adalah mencari teman untuk berkelompok, untuk memiliki kelompok, karena memang hasrat manusia itu adalah ingin untuk menjadi satu kesatuan. Nah, kelompok, apa sih kelompok sosial itu? Baik, kita akan bahas satu persatu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kelompok. Di sini ada 3 orang ahli yang mendefinisikan kelompok sosial menurut pandangannya. Yang pertama, ada Surjono Sukanto. Surjono Sukanto mendefinisikan kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan 2 manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi, kalau menurut Surjono Sukanto, manusianya tidak boleh 1 orang. Jadi, dia harus 2 atau lebih. Paul B. Harten mendefinisikan kelompok sosial merupakan kumpulan manusia. Jadi manusia yang berkumpul dan memiliki kesadaran akan keanggotaannya serta saling berinteraksi. Sedangkan Hendro Puspito mendefinisikan kelompok sosial sebagai suatu kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara bergantian guna mencapai tujuan bersama. Adapun ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri kelompok sosial dari pemaparan para ahli tadi, kita bisa simpulkan bahwa
Kelompok sosial itu memiliki ciri-ciri yang pertama, adanya kesadaran. Seperti yang dikatakan Paul B. Harten tadi, bahwa kelompok sosial itu harus sadar bahwa dia bagian dari kelompok. Jadi anggotanya itu harus sadar bahwa dia adalah bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik atau interaksi. Yang ketiga, ada faktor pengikat. Faktor pengikat di sini dimaksudkan apa yang menyebabkan kalian membentuk sebuah kelompok. Salah satunya mungkin adanya kesamaan ideologi atau kesamaan kesukaan, serta adanya kepentingan bersama, ada tujuan yang ingin kalian capai sehingga Anda membentuk sebuah kelompok. Yang keempat, memiliki struktur dan norma. Jadi ada aturan-aturan yang tetap di dalam kelompok sosial. Yang kelima, bersistem dan berproses. Artinya kelompok itu memiliki sistem dan dia selalu mengalami yang namanya proses di dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan kita yang ketiga, proses terbentuknya kelompok. Dari bagan sudah bisa kita lihat apa penyebab sehingga kelompok itu terbentuk. Ada dua hal. Yang pertama, kontak sosial. Jadi yang pertama itu kalian harus bertemu dulu dengan seseorang, melakukan kontak dulu dengan seseorang. Setelah kontak, lalu kalian melakukan komunikasi. Nah, komunikasi yang intens kalian lakukan sehingga membentuklah interaksi sosial. Setelah kalian berinteraksi, seiring waktu, akhirnya kalian membentuk sebuah kelompok sosial. Nah, inilah penyebab terbentuknya kelompok sosial. Saya kira ketiga tujuan pembelajaran kita hari ini sudah Ibu paparkan. Semoga apa yang Ibu paparkan hari ini bisa kalian mengerti. Nah, untuk anak-anakku semua, khususnya kelas 11 IPS 1, 2, 3, dan 4 di SMA Negeri 2 Nrekang, silakan periksa Google Classroom-nya karena Ibu akan kirim tugas di Google Classroom kalian. Oke? Jadi cukup sekian penjelasan Ibu hari ini. Terima kasih telah menonton video Ibu. Saya harapkan anak-anakku semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan kalian, dan jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.